Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani zon. Dalam bahasa Ibrani dieja Sadi Alef Nun Sofit. Dibaca zon, artinya kawanan domba atau sheep. Zon, kawanan domba bagian 4 atau bagian terakhir. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Adonai dialah Elohim. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba zon gembalaannya. Domba mempunyai 10 sifat negatif dan 10 sifat positif. Kita sudah membahas 10 sifat negatif domba dan 6 sifat positif pada domba. 6 sifat positif tersebut meliputi: pertama, domba jelas merupakan hewan yang digambarkan sebagai kesukaan Tuhan. Tidak ada kiasan yang lebih baik dalam Alkitab untuk menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan selain kawanan domba dengan gembalanya. Kita adalah kawanan dombanya. Yesus mengatakan, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku untuk domba-domba itu. Sungguh betapa berharganya hubungan Yesus sebagai gembala dengan domba-dombanya, yaitu kita semua. Kedua, domba jantan mempunyai tanduk yang dipakai sebagai shofar. Sama seperti domba yang bagian tubuhnya dipakai memuliakan Tuhan, kehidupan dan tubuh kita juga perlu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ketiga, domba merupakan daging favorit di Timur Tengah. Kaitannya, sebagai domba-domba Mesias, kita juga dapat berbagi kasih dengan sesama kita dengan memberi sebagian dari berkat Tuhan untuk memenuhi rasa lapar orang yang di sekeliling kita dengan memberikan kebenaran, kebaikan, dan makanan sesuai dengan ajaran Yeshua. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Matius 25 ayat 35. Sifat positif keempat, domba menghilangkan dahaga dengan menghasilkan air susu. Sebagai domba, kita pun dapat menghilangkan dahaga orang di sekitar kita dengan memberi air. Domba bisa menghilangkan dahaga. Susu domba adalah hal biasa di Timur Tengah. Sebagai domba, kita juga bisa menghilangkan dahaga. Kita dapat melakukannya baik secara jasmani maupun rohani, sebagaimana kita diperintahkan untuk memberikan secangkir air kepada orang yang paling kecil yang kita jumpai. Yesus berkata, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Matius 25 ayat 35. Secangkir air di padang gurun merupakan bantuan yang sangat-sangat bermanfaat. Sifat positif kelima, kulit domba digunakan untuk tempat tinggal dan pakaian. Para gembala nomaden di Timur Tengah tinggal di tenda yang dibuat dari kulit domba. Mereka juga membuat rompi dan pakaian dari kulit domba. Refleksi sebagai domba, kita pun dapat melihat peluang guna membantu orang yang kesulitan sandang dan papan. Yeshua menggambarkan kebaikan ini dengan berkata, ketika aku seorang asing,
kamu memberi aku tumpangan. Matius 25 ayat 35. Domba menghasilkan wool untuk pakaian. Ini sifat positif yang keenam. Padanannya kita pun dapat melihat peran untuk memberi bantuan sandang bagi mereka yang memerlukan. Ketika Yesua datang sebagai Raja Mesias, dia berkata kepada kawanan domba di sebelah kanannya, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Matius 25 ayat 35. Nah, pada kesempatan ini kita akan melengkapinya dengan membahas 4 sifat positif lainnya. Yang ketujuh, domba digunakan sebagai lambang Mesias dalam korban yang dinyatakan di dalam Torah dan Brit Hadasah atau perjanjian yang diperbaharui. Tuhan menyembelih domba saat penebusan Adam dan Hawa. Secara khusus, domba dipersembahkan pertama kalinya sebagai korban di bumi oleh Habel, putra Adam dan Hawa dalam Kejadian 4 ayat 2-5. Sekarang Habel adalah penjaga domba dan Kain adalah penggarap tanah. Seiring berjalannya waktu, Kain mempersembahkan kepada Tuhan persembahan dari hasil bumi, dan Habel membawa anak sulung dari kawanannya dan bagian lemaknya. Dan Tuhan memperhatikan Habel dan persembahannya, tetapi Kain dan persembahannya tidak dihiraukannya. Kita tidak diberitahu tentang bagaimana cara pengorbanan pada awalnya, tetapi beberapa hal yang tampak jelas. Pengorbanan menjadi cara kita menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Kita memberi Tuhan yang terbaik dari apa yang kita persembahkan. Bahkan dalam kisah pengorbanan yang pertama ini, terbukti bahwa Elohim menginginkan manusia mengikuti apa yang sudah dilakukannya sendiri. Elohim ingin Kain dan Habel mengikuti teladannya dengan memberi persembahan korban domba yang terbaik kepadanya. Gembala domba pertama, Habel, menangkap maksud ini dan melakukannya, sehingga ia mendapat perkenan dari Elohim. Kain tidak menangkap maksud ini. Ia mempersembahkan hasil tanah menurut pikirannya sendiri, dan karena itu ia ditolak. Dalam Kejadian 22, Tuhan menguji Abraham untuk memberi persembahan yang terbaik dalam hidupnya dengan mengorbankan Ishak, putra kesayangan, yang didapat pada masa tuanya. Abraham rela menyerahkannya karena percaya bahwa Elohim akan sanggup membangkitkannya. Tuhan ingin menguji iman Abraham dan tidak bermaksud membunuh Ishak seperti yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 1-3 dan 9-13. Setelah semuanya itu, Elohim mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang budaknya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Elohim kepadanya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Elohim kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Adonai dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Elohim, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya,
yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menunjukkan ketaatan tertinggi pada panggilan dan kehendak Elohim. Ia lulus ujian iman karena imannya sungguh-sungguh tertuju kepada Elohim yang benar. Kisah ini bayangan dari pengorbanan Yesua di salib. Seperti Abraham menyerahkan Ishak putra yang dikasihinya untuk dikorbankan, demikian Aba Surgawi, Bapa Surgawi kita menyerahkan putra yang dikasihinya, Yesua, untuk mati di salib. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga diserahkannya anaknya yang tunggal. Jelas, Ishak yang adalah gambaran dari Mesias Yesua. Namun yang disembelih sebagai korban adalah domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Jadi domba jantan itu pun merupakan gambaran bagi Mesias Yesua yang mati di salib. Domba yang dikorbankan dipakai sebagai rujukan kepada Mesias yang mati di salib. Contoh pengorbanan domba sebagai simbol perlindungan Tuhan ditemukan dalam Keluaran 12. Tuhan memutuskan untuk menghukum bangsa Mesir. Karena Firaun menolak untuk membiarkan umatnya pergi, Elohim memutuskan untuk membunuh semua anak sulung Mesir, manusia ataupun satwa. Agar orang Israel dapat menghindari maut, Elohim menyuruh orang Israel untuk mengorbankan domba yang tidak bercacat dan kemudian mengoleskan darahnya pada tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka. Darah menjadi tanda kepatuhan dan iman kepada perintah Elohim, dan itu akan melindungi keluarga dari maut. Mereka juga disuruh memakan daging domba korban dengan dipanggang secara utuh. Sisa makanan harus dibakar pada pagi hari. Israel melakukan apa yang diperintahkan. Adonai Elohim mengirim malaikat maut untuk membunuh anak sulung Mesir di setiap rumah yang tidak memiliki tanda darah pada ambang pintunya. Dengan cara demikian, anak sulung Israel dibebaskan dari maut oleh darah anak domba Pesak yang merujuk kepada Yesua HaMasiah. Sekali lagi kita melihat korban domba dipakai sebagai rujukan kepada Mesias Yesua yang disalib. Yohanan Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Yesua adalah anak domba Paskah yang permanen. Barang siapa yang memiliki anak memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Adalah darah anak domba Elohim yang melindungi kita. Yang harus kita lakukan hanyalah menerima Dia sebagai Mesias yang berkorban bagi kita, agar kita menerima kehidupan kekal di dalam Dia. Sifat positif domba yang ke-8. Domba menyuburkan bumi kemanapun mereka pergi. Domba menyiapkan tanah untuk ditanami. Dari satu segi, mereka mengembalikan sebagian dari apa yang telah mereka ambil saat mereka merumput. Persiapan tanah sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Kita dapat melakukan hal serupa dengan menjalani hidup kita di dalam Mesias. Menyiapkan tanah hati untuk penanaman iman kita dapat sesederhana menjaga agar pekarangan kita tetap layak, sehingga lingkungan menjadi lebih cantik karena kita menjadi bagian dari lingkungan itu. Kita bisa bekerja tanpa mengeluh atau bekerja keras tanpa mengambil jalan pintas. Kita dapat memiliki sikap yang baik ketika segala sesuatunya tidak adil. Kita dapat menunjukkan minat kepada orang lain dan melakukan sesuatu daripada mengeluh atas nama mereka. Kita dapat menjaga prioritas kita tetap lurus: Tuhan, keluarga, teman, dan karier kita. Jika kita hidup sebagai
garam dunia seperti yang diajarkan Mesias Yeshua, kita akan membuat dunia ini, dunia di sekitar kita, menjadi tempat yang lebih baik. Kita akan menyiapkan tanah untuk ditanami seperti domba menyiapkan padang rumputnya. Sifat positif ke-9, domba menanam benih yang akan menjamin masa depan padang rumput. Pada zaman Alkitab, domba berperan penting dalam menanam benih. Selama panen, biji gandum terlempar dari batang gandum ke atas tanah. Biji-biji gandum itu tergeletak di permukaan dan dimakan oleh burung, kecuali para gembala membawa kawanan domba mereka datang ke ladang yang sudah dipanen. Kuku domba yang terbelah dan runcing untuk membuat lubang sedalam 2-3 cm, sehingga biji-biji gandum itu akan ditekan melesak ke tanah. Dalam keadaan dorong-mendorong di antara sesama kawanan, domba-domba lain akan menutupi benih dengan kotoran dan tanah, sehingga menyelesaikan satu proses penanaman benih. Cukup rapi, bukan? Dalam hal membuat sistem alam yang menjaga dirinya sendiri, Tuhan adalah perencana agung. Menanam benih adalah salah satu tanggung jawab utama kita sebagai bagian dari kawanannya. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa Dia memberi pertumbuhan pada apa yang telah kita tabur dan yang kita tanam dalam pekerjaan kita. Tuannya adalah kerajaan Tuhan. Sifat positif yang ke-10, banyak bagian tubuh domba yang dapat digunakan sebagai alat. Tulang domba dapat dibuat menjadi jarum jahit dan digunakan untuk alat pengikis dan pembentuk. Usus domba bisa dibuat menjadi senar atau dawai untuk alat musik. Kita sebagai umat Tuhan dapat menjadi alat belas kasih-Nya yang lebih efektif daripada hewan domba. Yang lebih berarti dari menjadi dombanya adalah bahwa kita memiliki potensi yang tidak terbatas. Ketika kita masuk dalam kawanan domba umat-Nya, bahkan kelemahan kita akan menjadi kekuatan. Kita sebagai kawanan domba, gembalaan Mesias membutuhkan lebih banyak perawatan daripada yang lain, dan Dia senang memberi perawatan itu kepada kita. Kita memiliki insting massa, tetapi ketika itu disalurkan, itu bisa menjadi petunjuk persatuan yang hebat. Kita pun mempunyai rasa takut, tetapi Dia memberi kita keberanian dan kedamaian yang melampaui segala pemahaman kita. Bapa memberi Ruach Kodes, Roh Kudus kepada kita dalam nama Mesias Yeshua. Ruach Kodes memberi kita keberanian seperti kepada para rasul sesudah pencurahan Roh Kudus pada hari raya Syafuot, yaitu Pentakosta. Kita juga sering ragu, tetapi Dia membuat kita percaya diri. Kita semua memiliki kecenderungan untuk kadang mengembara, tetapi gembala kita selalu mencari kita untuk dibawa pulang kembali. Yesus selalu mengingat setiap domba gembalaannya seperti yang dikatakannya dalam Matius 18 ayat 12-14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dia mencari kita, mengampuni kita, dan membersihkan kita agar kita selalu layak di hadapan Bapa. Sungguh, aku bersyukur bahwa aku adalah milik-Nya dan Dia adalah milikku. Benar, Salomo menulis Ani ledodi ve dodili. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Kidung Agung 6 ayat 3.
Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekia dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Seha Elohim. Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Kasihani kami Tuhan penebus, anak Elohim penuh kasih. Yesua, Yesua, kami bersujud di hadapan-Mu. Yesua, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.